Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suan Ajaria dengan NPM 18023. Di sini dengan jurusan Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial dan Bahasa, Prodi Pendidikan Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Resitasi terhadap hasil belajar ekonomi materi pendapatan nasional terhadap siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Padang Sidimpuan. Di sini saya akan menjelaskan mengapa saya memilih judul itu, yaitu pertama latar belakang itu menyadari banyaknya kegiatan atau masalah ekonomi di kehidupan kita sehari-hari. Maka mata pelajaran ekonomi sangatlah penting, dan kurangnya minat belajar dan motivasi belajar, dan salah satu model yang digunakan oleh guru yaitu adalah model pembelajaran resitasi. 2. Identifikasi masalah, yaitu metode yang dipakai oleh guru belum berjalan dengan lancar dan belum sesuai dengan karakteristik materi yang akan dibahas. Yaitu yang ketiga adalah pembatasan masalah. Kurang tercapainya peningkatan dan penggunaan metode model resitasi. Yang keempat adalah perumusan masalah. Bagaimanakah gambaran penggunaan resitasi di kelas 11 SMA Negeri 1 Padang Sidimpuan, dan yang kelima adalah tujuan dan manfaat penelitian. Yang tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana penggunaan metode resitasi siswa di kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Padang Sidimpuan, dan manfaatnya adalah sebagai motivasi agar siswa lebih giat dan lebih aktif dalam belajar dalam materi ekonomi. Yang kedua, saya akan bahas bab 2 adalah kajian pustaka. A. Landas teoritis. Di sini belajar adalah merupakan suatu proses untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang menetap. Yang kemudian adalah hasil belajar merupakan suatu yang bersifat menentukan atau pembentukan perubahan yang nampak pada tingkah laku yang mengarah ke yang lebih baik. Yang kemudian adalah pendapatan nasional adalah keseluruhan pendapat yang diterima oleh sekelompok masyarakat atau rumah tangga konsumen selama 1 tahun yang telah dinyatakan dalam satuan uang. Kemudian adalah model resitasi adalah suatu model pembelajaran dengan cara guru memberikan tugas tertentu kepada siswa dan mereka disuruh bertanggung jawab atas tugas tersebut. Yang B adalah kajian penelitian yang relevan. Untuk menghasilkan penelitian yang relevan atau pada topik yang diteliti, maka peneliti akan mengambil 2 sumber yang sudah diteliti dan relevan. Yang C adalah kerangka berpikir. Dalam proses belajar, mengajar perlu melibatkan siswa yang aktif belajar dalam berpikir dalam memahami sebuah materi, yaitu termasuk dalam materi ekonomi. Salah satu kemampuan guru adalah mampu menggunakan model resitasi dalam model pembelajaran yang relevan. Yang dia adalah hipotesis. Yang dimaksud dengan hipotesis di sini adalah kesimpulan sementara terhadap suatu masalah yang diperkirakan benar, tetapi membutuhkan pengujian atas kebenarannya. Yang kemudian saya akan bab 3 itu metodologi penelitian. A. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian direncanakan di kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Padang Sidimpuan yang beralamatkan di Jalan Sudirman, WEG 1, nomor 188, Padang Sidimpuan Utara, Kota Padang Sidimpuan, Provinsi Sumatera Utara dengan kode pos 22711. B. Metode penelitian. Di sini metode penelitian adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk memperoleh kebenaran jawaban sementara dengan langkah-langkah yang sistematis agar hasil yang diperoleh dapat dipercaya. Menurut Arikunto bahwa skema dari model ini adalah sebagai berikut. O1 dikali dengan O2, itu keterangannya. O1 sama dengan simbol untuk diberi pretest. O2 simbol untuk diberi post test.
Adapun langkah-langkah untuk eksperimen sebagai berikut. Yang pertama, tahapan eksperimen. Yang kedua, itu tahapan pelaksanaan eksperimen. Yang ketiga, evaluasi eksperimen. Itu C, populasi dan sampel. Yang pertama, A, populasi penelitian. Di sini populasi penelitian dimaksud adalah keseluruhan objek yang akan diteliti. Populasi berupa manusia, benda peristiwa maupun gejala yang terjadi. Yang B adalah sampel penelitian. Sampel penelitian adalah sebagian besar dari populasi cara tertentu. Untuk mengambil sampelnya dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan-pertimbangan yang diantaranya kemampuan peneliti, dana yang tersedia, waktu yang tersedia, dan besarnya populasi. Yang D adalah instrumen penelitian. Penyusunan instrumen penelitian dilakukan berdasarkan dua variabel, yaitu yang pertama yakni model resitasi sebagai variabel bebas atau X, dan hasil belajar ekonomi materi pokok pendapatan nasional dengan variabel yang terikat atau Y. Yang kelima adalah teknik pengumpulan data. Salah satu kegiatan dalam pengumpulan data yang perencanaan penelitian adalah merumuskan alat pengumpulan data akan diperlukan sesuai dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis. Adapun metode yang dilakukan dalam pengumpulan data dengan pengukuran melalui instrumen dikembangkan penulisan, observasi, dan tes. Yang pertama, observasi. Observasi adalah pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan penyelesaian terhadap fenomena yang diteliti. Yang kedua adalah tes. Tes adalah suatu alat untuk mengukur atau mengetahui seberapa kemampuan siswa dalam memecahkan suatu masalah.